Lanjutin yang mulia. Iya. Dari persidangan ini, saya juga menangkap bahwa jawaban-jawaban ahli, tentunya jawaban pertanyaan saya tidak akan ulangin. Jawaban ahli juga selalu menegaskan, hanya ini bentuk penegasan. Jawaban selalu menegaskan bahwa dalam tahap penyidikan yang penting terpenuhi dua alat bukti, maka sah orang ditetapkan sebagai tersangka. Kalau yang kemudian hanya sebatas seperti itu saja, maka saya menilai bahwa gampang sekali menetapkan orang sebagai tersangka dan siapapun saja walaupun bukti itu tidak relevan. Apakah demikian, saudara ahli? Mohon pendapatnya. Saya tidak sependapat dengan apa yang saudara sampaikan. Jadi pada prinsipnya dalam penetapan tersangka tadi, bahwa dasarnya untuk menetapkan tersangka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga putusan MK adalah berdasarkan minimal 2 alat bukti. Berdasarkan 2 alat bukti. Kalau begitu gampang sekali polisi menetapkan orang tersangka, walaupun bukan bukti yang berkaitan pun diajukan, bisa ditetapkan orang sebagai tersangka, ahli. Apa tetap pendapat saudara seperti itu? Ahli tetap dengan keterangan dari awal 2 alat bukti, 2 alat bukti, 2 alat bukti. Seperti itu. Ya sudahlah. Saudara ahli, saya mau bertanya, dalam hukum acara pidana kita mengenal penyelidikan dan penyidikan. Coba saudara ahli menjelaskan kepada kita hakikat dari penyelidikan dan penyidikan. Mohon izin yang mulia, izin saya menjawab lagi yang mulia. Jadi bahwa tadi saya sampaikan penyelidikan itu hakikatnya untuk memastikan suatu peristiwa hukum ini adalah peristiwa pidana. Penyidikan ini hakikatnya adalah satu untuk mencari dan menemukan alat bukti. 2, dengan minimal 2 alat bukti tadi, maka dijadikan sebagai dasar untuk penetapan tersangkanya. Itu yang mulia jawaban saya. Oke, dari penjelasan hal terkait hakikat dari suatu proses penyidikan, saya minta ahli menjelaskan apa saja yang perlu dan wajib dilakukan oleh seorang penyelidik. Mohon izin yang mulia, ini saya kira teknis sekali yang mulia. Tapi pada prinsipnya Bapak, tentu penyelidik melakukan satu tindakan-tindakan dalam rangka memastikan peristiwa pidana itu dia mempunyai kewenangan-kewenangan dan kemudian mendasarkan pada bukti permulaan. Bukti permulaan itulah yang kemudian memastikan bahwa ini adalah satu peristiwa pidana. Selanjutnya juga sama dengan dalam tahapan penyidikan, dia punya kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tindakan-tindakan yang dilakukan itu adalah berdasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku. Secara umum demikian yang mulia. Terima kasih. Dalam mencari atau menemukan atau mengungkapkan suatu peristiwa pidana, yaitu pada tahap penyelidikan, apakah seorang penyidik dalam hal ini Polda Jawa Barat atau termohon wajib melakukan pemanggilan secara tertulis ataupun via WhatsApp ataupun via telepon seluler? Tergantung dari jenis tindak pidananya yang mulia. Tergantung dari jenis tindak pidananya dan secara teknis ini kan penyidik mempunyai satu domain untuk melakukan pemanggilan atau tidak perlu melakukan pemanggilan dan seterusnya, siapa yang harus dipanggil, bagaimana cara memanggilnya, itu semua menjadi domain dari penyidik untuk melakukan kewenangannya itu. Coba ahli jelaskan tindak pidana apa saja yang tidak perlu pakai surat. Ya ketika tertangkap tangan saya kira ini langsung ditangkap kemudian baru dilakukan proses bagaimana mestinya 24 jam dia diminta keterangan, kan tidak perlu harus ada surat dulu. Itu contoh yang konkret yang memang bisa dijadikan sebagai satu pedoman. Demikian yang mulia.
Sebentar, satu lagi terakhir. Bagaimana pendapat ahli terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 2014 tanggal 28 April 2015 terkait dengan seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka wajib diperiksa terlebih dahulu. Ya, itu udah ditanyakan oleh rekan saudara itu. Tuh, udah. Yang lain, yang baru. Pertanyaan Dilanjutkan yang mulia. Ya. Terima kasih yang mulia. Ahli, apabila syarat formil dalam sebuah perkara tidak terpenuhi, apakah status tersangka masih melekat? Syarat formil yang saudara maksudkan apa, Bapak? Ya, misalnya penetapan tersangkanya kemudian tidak sesuai dengan SOP yang ada, kan begitu. Apakah status tersangkanya masih melekat? Baik, mohon izin yang mulia. Prinsipnya begitu kemudian penetapan tersangka mendasarkan pada 2 alat bukti tadi, maka penetapan tersangkanya adalah sah. Sebaliknya, kalau dalam penetapan tersangka tidak mendasarkan pada minimal 2 alat bukti, maka berdasarkan penafsiran secara a contrario adalah sebaliknya. Demikian yang mulia jawaban saya. Kalau alat bukti yang tadi ahli maksud tidak ada kaitannya dengan tindak pidana semisal pembunuhan, bagaimana menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tadi kan sudah saya sampaikan, selama syarat formil dalam artian adalah minimal 2 alat bukti tadi terpenuhi, maka penetapan tersangkanya adalah sah. Kalau menurut ahli tidak menguji kualitas, tapi kuantitas, jumlah. Kalau sudah ada 2, ya udah. Berarti ahli menilai dari kuantitasnya. Ya. Baik, kalau begitu, terima kasih. Saya akan mencoba lagi bertanya ke ahli. Semoga nyambung kita, hatimu dan hatiku, ahli. Udah jangan dikomentari. Ahli, saya mau bertanya pada ahli. Ahli tadi mengatakan kalau untuk mentersangkakan orang cukup 2 alat bukti. Nah, bagaimana kalau seandainya orang dituduhkan kasus pencurian? Apakah cukup kita mengambil ijazah, kita mencari keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipercaya? Bagaimana menurut ahli? Pertama yang mulia, untuk menilai kualitasnya bukan formil pra-peradilan, tapi kalau pra-peradilan ini yang penting dalam penetapan tersangkanya sesuai Perma nomor 4 tahun 2016 tadi, ya, pasal 2 ayat 2 ini, ketika terpenuhi minimal 2 alat bukti, maka penetapan secara hukum penetapan tersangka adalah sah. Kalau sebaliknya, kalau nggak terpenuhi, maka ditafsirkan secara a contrario sebaliknya. Demikian yang mulia. Bukankah begini ahli, bukankah seharusnya ada barang bukti yang lain yang harus mendukung gitu? Kalau begini gampang sekali loh untuk mentersangkakan orang-orang. Setiap ini ambil, cari aja ijazahnya, cari aja keterangan saksi-saksi kalau begitu. Gimana menurut ahli? Sependapat nggak seperti itu? Saya tidak sependapat dengan apa yang disimbolkan oleh saudara. Ya, seperti itu jawabannya, tetap seperti itu. Cukup? Satu lagi ya, janji ya. Nah, ini udah ada yang keroncongan soalnya dari sini udah kedengaran. Oke, lanjut. Baik, saudara ahli, ini kan menguji aspek formil dari pra-peradilan. Sementara diatur juga di Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Nah, di aturan tersebut menyebutkan tentang bukti yang ingin ditanyakan. Kapan bukti tersebut harus diterima atau harus ditemukan atau harus didapatkan oleh penyidik atau aparat penegak hukum untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka? Apakah alat bukti tersebut didapatkan setelah penetapan tersangka atau sebelum penetapan tersangka? Mohon izin yang mulia, tadi saya ditanya berkali-kali mengenai hakikat penyidikan, definisi penyidikan.
Hakikat penyidikan itu ada dua tadi yang saya sampaikan, yaitu adalah penyidik harus mencari alat bukti dan menemukan alat bukti. Dan dengan minimal 2 alat bukti tadi dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangkanya. Maka tentu alat buktinya ada dulu. Alat buktinya ditemukan dulu. 2 alat bukti temukan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Demikian jawaban saya, Yang Mulia. Berarti alat bukti tersebut harus ada dulu, lalu ditetapkan seseorang menjadi tersangka, ya ahli? Iya, 2 alat bukti. Ya. 2 alat bukti dulu baru ditetapkan jadi tersangka. Oke, sekarang kembalikannya, apabila alat bukti tersebut didapatkan setelah seseorang ditetapkan menjadi tersangka, apakah hal tersebut sah menurut hukum atau dilarang menurut hukum? Itu sebenarnya sudah bisa dijawab. Harus 2 alat bukti itu di depan. Di depan, Ya, iya. itu ya, Ali. Kalau di belakang itu, Iya, berarti kalau seandainya di belakang itu boleh atau tidak begitu? ya nggak boleh lah. Tidak boleh ya? Oke, sepakat ya itu. Terima kasih Yang Mulia. Satu lagi. Ini udah jelas kok Iya, jawabannya, Ali. betul. Berarti kan tidak boleh ketika ada alat bukti didapatkan setelah ditetapkan tersangka kan gitu. Iya, Satu lagi Yang Mulia. ya. Saudara ahli tolong jelaskan apa makna pro justisia? Tahu nggak makna pro justisia? Maknanya, bukan artinya, maknanya. Maknanya, tahu dia? Apa terkait nggak dengan pra peradilan? Terserah ahli lah. Karena ada Ahli yang menjawab soalnya. ya. Mohon izin Yang Mulia, pro justisia memang tidak ada hubungannya dengan pra peradilan. Objek pra peradilan jelas tadi saya tegaskan. Jadi ada hubungannya Yang Mulia. Jadi ini mohon izin. Ya. Mohon Yang Mulia dibuka bukti P1. Apa mau ditanyakan aja ke ahli? Oke, makanya pro justisia ya dalam daftar pencarian orang itu berdasarkan laporan polisi nomor LP garis miring 953 garis miring B garis miring 8 Romawi garis miring 2016 garis miring JBR garis miring Res CRB Kota. Pertanyaannya apa? Nah, sebentar Yang Mulia, kita sandingkan dulu. Jadi di dalam pemberitahuan dimulai penyidikan yang diterbitkan tahun 2014, terus surat perintah penangkapan itu berdasarkan laporan polisi nomor LP 953 garis miring B garis miring 8 Romawi garis miring 2016 garis miring JBR garis miring CRB Kota. Pertanyaannya, ini LP-nya dari dari SIUM, dari Res Narkoba, dari Lantas. Sementara di dalam DPO itu jelas ada Res CRB Kota. Apakah kelalaian tersebut atau kesalahan tersebut atau sejenisnya bisa dibenarkan oleh hukum? Karena pro justisia adalah jelas-jelas menyangkut harkat dan martabat manusia, pembatasan hak asasi manusia. Oke. Tadi antara laporan sama ini penetapan itu beda itu ya, terkait itu. Apakah bisa berpengaruh pada ketidakabsahan penetapan tersangka? Mohon izin Yang Mulia, yang menetapkan tersangka itu siapa? Penyidik yang mana? Penyidik yang mana? Jadi kita berbicaranya satu rangkaian peristiwa, Pak. Begini. Penetapan DPO itu berdasarkan LP 953 B 8 Romawi 2016 JBR Res CRB Kota. Itu dasar penetapan DPO. Ya, Reskrim Polres Cirebon. Reskrim, bukan narkoba ya, gitu. Tetapi di dalam penetapan tersangka, surat perintah dimulainya penyidikan, itu berdasarkan nomornya sama, tapi nggak tahu ini dari reskrim atau dari narkoba atau dari lantas, tidak ada kejelasannya. Jadi tidak ada Res Cirebon Kota ini. Ini Yang Mulia, masalah hak asasi manusia pembatasannya. Gitu. Saya sudah memahami apa yang saudara ingin tanyakan dan ingin minta justifikasi saudara, tapi saya ingin menyampaikan objek pra peradilan ini adalah terkait dengan penetapan tersangka oleh penyidik Polda Jawa Barat. Saya tidak bicara substansi,
yang menetapkan tersangka adalah siapa? Penyidik Polda Jawa Barat. Yang tadi saudara sampaikan dalam ilustrasinya adalah Polresta. Supaya ini clear yang mulia, supaya ini clear. Oleh karenanya, dalam kaitannya dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat, selama penyidik Polda Jawa Barat mendasarkan pada minimal 2 alat bukti yang tadi sudah saya jelaskan, maka sah penetapan tersangkanya. Demikian jawaban saya yang mulia. Saya tidak bertanya penetapan tersangka yang mulia, mohon izin. Ini masalah administrasi, hukum acara, dan saudara diundang ke sini oleh termohon untuk menjelaskan ahli Anda di sini, keahlian Anda. Jadi, ketika ada salah penulisan dalam surat pro justisia untuk membatasi hak asasi manusia, itu diperbolehkan atau tidak? Sederhana, kalau boleh apa dasar hukumnya, kalau tidak boleh apa dalilnya? Begitu. Pendapat ahli gimana? Sudah. Yang mulia, jadi saya tidak menilai soal masalah administrasi. Ya. Soal masalah proses administrasinya itu bukan saya. Saya ingin menyampaikan dalam forum ini adalah soal masalah objek pra-peradilannya. Ya, objek pra-peradilan tadi sudah saya sampaikan. Jadi formil nggak boleh administrasi, material nggak boleh, gimana? Udah. Pendapat ahli seperti itu jangan dipaksakan. Udah ya, cukup ya. Termohon. Satu lagi ya. Dua lagi, yang satu saya satu, beliau satu. Janji ya. Ya. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Kemarin kita ada kesetaraan, kami pun dibatasi. Jadi ini mohon juga dibatasi juga. Ya, dibatasi begitu. 2 tadi ya, satu-satu udah. Ya. Udah. Saya tutup nanti. Saudara ahli terkait dengan tindakan pidana, apabila seorang terpidana, seorang yang melakukan tindakan pidana tidak tangkap tangan, apakah boleh penyidik melakukan penyidikan tanpa melalui proses-proses penyelidikan? Saya minta ketegasan ahli aja. Ya, mohon izin yang mulia, tadi sudah saya sampaikan, kan tadi berkaitan dengan hal itu, maka terkait dengan prinsip dalam hukum pidana ketika terpenuhi adanya mens rea dan aktus serius yang sifatnya strabar yang menyimpang dari asas dolmatikid, maka ini dapat ditindaklanjuti dalam tahapan penyidikan. Proses teknisnya menjadi kewenangan penyidik. Oke, pertanyaan berikutnya dari sana, Baik. dari belakang. Masih yang mulia, Pak ahli, sebenarnya kita ini cinta polisi dan sayang polisi, dan kita dukung. Tetapi kita ini mendukung yang benar. Silakan. Jadi yang perlu saya tanyakan kepada Pak ahli, bagaimana pendapat Pak ahli? Dari tadi mengatakan 2 alat bukti. Jika alat barang bukti yang dijadikan alat bukti itu cacat hukum atau tidak sah, apakah sah penetapan tersangka dan melakukan penahanan? Bagaimana pendapat Bapak ahli? Terima kasih. Baik, terima kasih mohon izin yang mulia. Jadi yang paling penting tadi saya sampaikan penetapan tersangka mendasarkan pada minimal 2 alat bukti. Ya, udah. Ya. Udah seperti itu. Udah, masih ada Pak? Cukup. Ya, silakan. Mohon izin yang mulia, terakhir sebagai closing. Saksi, ahli, ahli kami ingin bertanya terkait dengan sidang pra-peradilan ini. Ada beberapa saksi yang kemarin dihadirkan di dalam sidang ini. Apa konsekuensinya hukum terhadap para saksi tersebut apabila dalam memberikan keterangan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada? Termasuk pra-peradilan ya, saudara ini. Ya, ini menjadi penilaian dari yang mulia, tapi di di perkara pokoknya yang mulia. Gitu ya. Ya. Tergantung jadi perkara Ya. pokoknya. Oke, terima kasih ahli. Sudah hadir. Jangan kapok. Terima kasih, mangga. Terima kasih.
Oke, mangga, silakan, hati-hati. Ya. Silakan dikasih jalan, ahli mau lewat keluar. Baik ya, pembuktian dan